Bisakah ditampilkan slide-nya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan yang kita lalui, terkadang Tuhan harus menampakkan dirinya dengan cara yang berbeda. Next. Terkadang di dalam kehidupan ini Tuhan harus menampakkan dirinya dengan cara yang berbeda agar kita semakin percaya kepadanya. Dan dua bacaan kita, baik bacaan pertama 1 Raja-Raja 19 pun juga Injil Matius 14, sama-sama berbicara tentang hal ini, saudara. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dan apa yang menarik adalah bahwa dua bacaan itu diceritakan bahwa Allah menampilkan dirinya justru ketika manusia menghadapi kesuraman hidup. Ketika tokoh-tokoh Alkitab berada di titik liminal atau titik terendah mereka. Next. Mari kita mulai dengan bacaan yang pertama, saudara-saudara. Saya yakin pasti saudara dan saya tidak ada seorang pun yang meragukan kapabilitas dan kualitas seorang Nabi Elia. Banyak dari antara kita yang dengan yakin bisa menyebutkan bahwa Nabi Elia adalah seorang nabi yang luar biasa hebat dan seorang nabi yang besar. Dan hal ini pernah dibuktikan saudara-saudara ketika Elia menghadapi dan bahkan mengalahkan para nabi-nabi Baal yang jumlahnya kira-kira 450 orang. Wah, luar biasa, hebat sekali. Dan hal ini menunjukkan bagaimana kualitas iman, percaya Elia pada Tuhan. Namun bacaan kita pada hari ini saudara-saudara justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Tadi saya katakan ketika Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, saudara, dia nabi yang luar biasa hebat. Dia nabi yang percaya pada Tuhan. Itu pasti, saudara. Tapi pertanyaannya mengapa sekarang dia lari? Dan larinya adalah karena diancam Ratu Isabel. Oh, kamu adalah nabi yang sudah membunuh ratusan nabi-nabi Baal itu ya? Sekarang giliranku, akulah yang akan membunuh kamu. Dia lari, saudara. Dan kita bisa mengatakan, loh, di mana rasa percaya dari Elia kalau begitu? Next. Saudara-saudara, sampailah dia di Gunung Horeb. Saya kira kalau Gunung Horeb, istilah Gunung Horeb ini sampai harus disebutkan, kira-kira pikiran Elia itu begini. Bahwa aku akan lari ke Gunung Horeb, siapa tahu aku akan punya pengalaman seperti Nabi Musa. Kalau saja Tuhan datang dan aku punya pengalaman seperti Musa, maka aku akan dikuatkan. Saudara, Tuhan tanya, apa kerjamu, hai Elia? Lihat apa jawabannya, saudara. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku giat. Tetapi sekarang aku sendirian. Mereka datang mengejar-ngejar aku dan bahkan mereka mau membunuh aku. Saudara, memang setelah itu datanglah angin besar, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Elia menantikan datang lagi gempa. Tetapi sama, tidak ada Tuhan di dalamnya. Kemudian datang lagi api, tetapi tetap saja tidak ada Tuhan di sana. Nah, apa yang menarik saudara-saudara, justru ternyata Tuhan menampakkan dan datang dengan cara yang berbeda. Tuhan mengembalikan Elia untuk percaya lewat apa, saudara? Lewat angin sepoi-sepoi basah. Dalam ketenangan, kesejukan, angin sepoi-sepoi basah. Dan di sanalah kemudian Tuhan memerintahkan Elia untuk menahbiskan, menobatkan, mengangkat Hazael, Yehu dan Elisa. Yang kita tahu Elisa adalah penerus Elia, saudara.
Dan yang tidak kalah penting di sana, saudara-saudara, di sana Tuhan sampai mengatakan, menunjukkan kepada Elia bahwa masih ada loh 7.000 orang. Engkau saja yang belum melihatnya. Saudara-saudara, next. Terkadang di dalam kehidupan ini manusia bisa saja mengalami ketakutan dan bahkan hilang percaya ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang dianggap jauh lebih besar dari dirinya. Kita bisa sangat khawatir, sangat cemas dengan sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman di dalam kehidupan kita. Betapapun sebenarnya kita telah melalui berbagai ujian kehidupan dan kita bisa melewatinya, itu semua tidak menjamin bahwa kita tidak akan gelisah ketika kita berhadapan dengan situasi yang asing, yang baru. Kita pasti tetap akan takut dengan sesuatu yang belum pernah kita temui atau hadapi di dalam kehidupan ini. Dan benar saudara-saudara, bila di dalam kehidupan ini rasa-rasanya bukankah manusia ini lebih mudah untuk merasa takut daripada merasa berani? Bukankah manusia pada dasarnya lebih mudah dikuasai oleh ketakutan dan rasa tidak percaya ketimbang rasa percaya? Dan cilakanya saudara-saudara, seringkali ketakutan inilah yang kemudian mempengaruhi nalar berpikir kita, yang mempengaruhi kita untuk kita berpikir jernih. Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih ini seringkali justru mengganggu dan bahkan menggerus sesuatu yang sudah lama kita miliki selama ini, yaitu iman kita. Next, dalam bacaan Injil kita, saudara, sesaat setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus segera memerintahkan, saudara. Yang pertama, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu agar mendahului dia menyeberangi danau Galilea. Dan yang kedua, saudara, Yesus juga memerintahkan orang banyak itu pulang. Tetapi apa yang membedakan dengan kisah sebelumnya adalah bahwa orang banyak itu sudah dalam keadaan kenyang. Kalau sebelumnya dalam keadaan lapar, saudara. Murid-muridnya justru memerintahkan mereka, ayo pulang ke desamu, beli makanan di desa-desamu gitu ya. Tetapi hari ini mereka digambarkan sudah cukup kenyang dan mereka pulang. Dan apa yang Yesus lakukan, saudara? Ia menyingkir dari keramaian itu dan dia pergi seorang diri. Dia berdoa. Dan singkat cerita, saudaraku, bahwa Yesus kembali berjumpa dengan para murid, namun di dalam situasi yang berbeda kali ini. Tuhan justru menghadirkan dirinya dengan cara yang berbeda. Kalau dalam peristiwa sebelumnya, saudara-saudara, Tuhan membuktikan dirinya sebagai sosok yang memelihara, yang mampu menguasai dan bahkan menggandakan pangan, 5 roti dan 2 ikan. Nah, kali ini dia hadir sebagai penguasa alam semesta. Dan selama Yesus berdoa, saudara, ternyata perahu yang ditumpangi oleh para murid ini sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai, dan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang besar karena angin sakal. Dan kekuatan angin itu ternyata membuat para murid bersusah payah dan bahkan ketakutan, saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana perjalanan sebuah perahu yang masih tradisional tentunya akan begitu sangat berat ketika dia harus menghadapi hempasan angin sakal. Dan kita bisa membayangkan betapa situasinya pada waktu itu sangat mencekam bagi mereka. Nah, dalam situasi itulah kira-kira jam 3 malam, Yesus kemudian datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Next. Apakah murid bersorak, saudara? Wah, Yesus datang, tenang. Kita ayem, gitu ya. Apakah demikian, saudara? Ternyata tidak. Alih-alih para murid ini gembira melihat Yesus di tengah badai itu,
Mereka malah terkejut dan bahkan menyangka Yesus sebagai hantu. Para murid justru menjadi kurang percaya karena mereka panik kehadiran Tuhan Yesus yang sebenarnya dalam keadaan tenang dan damai itu justru dilihat sebagai sosok yang menakutkan. Yang harusnya itu Tuhan menjadi itu hantu. Jadi terbalik, saudara. Kalau kita panik kan begitu ya. Kira-kira antara Tuhan dan hantu itu tipis sekali katanya gitu ya. Jadi Tuhan, 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 gitu kan ya kira-kira. Nah saudara, Danau Galilea ini sebenarnya bukanlah tempat yang asing bagi mereka. Tempat ini adalah gelanggang dan arena yang biasa mereka arungi. Bahkan setiap hari. Karena sebagian besar dari antara mereka profesinya adalah nelayan. Dan bahkan mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Tetapi toh tetap saja mereka adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Yang barangkali takut mati ketika kita berhadapan dengan badai yang menderu. Mereka adalah manusia yang mudah dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Sehingga tidak heran mereka kemudian kehilangan daya untuk berpikir dengan rasional, untuk berpikir dengan jernih. Mereka kehilangan rasa percaya. Next. Saudara, bukankah mereka cerminan kehidupan kita? Acap kali keadaan panik membuat orang tidak bisa melihat dengan baik apa yang ada di sekitarnya. Situasi yang mencekam seringkali membuat kita sulit untuk menjadi percaya. Padahal kita bisa melihat segala sesuatunya itu sebagai hal yang baik. Itu dibutuhkan apa yang namanya ketenangan batin. Ketenangan adalah karakter yang sangat dibutuhkan supaya kita dapat melihat dengan jelas, berpikir dengan jernih, dan mengambil keputusan dengan tepat. Oleh karenanya kemudian Tuhan Yesus dengan segera mengucapkan atau mengatakan kepada para murid, tenang, aku ini, jangan takut. Sama seperti Elia diyakinkan Allah, para murid juga diyakinkan oleh Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah saudara, apakah ketika Tuhan mengatakan bahwa aku ini jangan takut, apakah kita serta-merta bisa percaya kepada Dia dengan mudah? Pada kenyataannya tidak kan saudara? Terkadang kita justru harus berada di antara masa antara percaya dan tidak percaya. Dan dalam masa inilah seringkali kualitas iman kita diuji. Next. Dan disinilah kita kemudian bisa belajar dari sosok Elia dan Petrus, saudara. Nah, apa yang ingin saya katakan, saudara, tahukah saudara bahwa percaya itu selalu bergerak. Bergerak antara tidak percaya menuju percaya. Selalu seperti itu. Itulah jalannya, saudara. Saudara dapat melihat dalam berbagai kisah dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara-saudara, banyak dari antara mereka yang jatuh bangun di dalam rasa percaya mereka. Tuhan, aku tidak percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini supaya aku menjadi percaya. Jadi apa yang ingin saya katakan saudara, bahwa percaya itu merupakan gerak. Jadi bukan sesuatu yang ketika kita percaya ya sudah selesai. Contohnya yang pertama tadi saudara Elia. Ketika dia tadi mengalahkan nabi-nabi Baal, wah luar biasa, hebat ya. Tetapi ketika dia lari, dia malah seperti orang yang hilang percaya. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Aku seorang diri. Tetapi ternyata Tuhan hadir dan menguatkan Elia dengan caranya. Karena apa? Karena Elia datang kepada Tuhan. Dan bukankah ini juga yang terjadi dalam diri Petrus, saudara? Petrus memang kerap kali kalau kita lihat di dalam peranannya di tengah ke-12 rasul, terkadang sikap Petrus ini memang nampak konyol, saudara. Terkadang sok berani,
kadang juga sok menjadi yang pertama, kadang juga seperti ingin tampil mewakili para murid yang lain. Sama di dalam kisah ini. Ketika para murid yang lain justru mengatakan itu hantu, Petrus sekali lagi menunjukkan peranannya itu. Antara rasa takut dan keberaniannya, dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus menerima tantangan Petrus itu, mempersilahkan Petrus berjalan di atas air menuju dirinya. Kalau kita mengandaikan diri kita sebagai Petrus, saudara, barangkali kita juga belum tentu mau. Ya. Apalagi ketika para murid yang lain sudah meneriakinya sebagai hantu, saudara. Tetapi menariknya, saudaraku, bahwa Petrus ini justru mau melakukannya. Dia berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Walaupun sesaat setelah itu, ketika dia melihat badai makin bergelora, di sekitarnya dia goyah, nyalinya ciut. Dia tenggelam dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi sekali lagi, saudara, Yesus mengabulkan permohonan Petrus itu. Dia mengulurkan tangannya dan memegang. Bukankah di dalam kehidupan kita iman itu juga jatuh bangun antara percaya dan tidak percaya, saudara. Tetapi tidak apa, yang penting ada gerak menuju, itu yang paling penting. Yang paling penting di dalam kehidupan ini, saudara, dalam kisah ini Petrus mencontohkan hal yang baik untuk kita renungkan bersama. Walau terkadang nyali dan iman kita itu besar, kecil, terang, redup gitu ya. Tetapi Petrus menunjukkan bahwa iman dan rasa percaya itu selalu bergerak. Bergerak menuju, bergerak menjejak ke arah Kristus dan bukan diam. Dan sama seperti Elia, di sanalah Tuhan menguatkan Petrus. Di tengah gelora badai itulah justru Tuhan mengembalikan iman percaya Petrus. Maka benar kalau ada peribahasa yang mengatakan bahwa titik paling tenang dari sebuah badai tornado adalah titik tengahnya, saudara. Maka kita harus belajar untuk menuju ke tengah itu. Ya. Dan sekali lagi, saudara, terkadang memang Tuhan hadir dengan cara yang berbeda. Jadi tugas kita adalah menemukan Dia di dalam ketenangan batin dan kejernihan hati kita sehingga kita dimampukan untuk percaya. Next. Saudara, kalau dalam beberapa hari ke depan kita akan bersama merayakan ulang tahun negara kita yang ke-78, maka saya ingin mengundang setiap kita untuk membingkai firman kita ini di dalam bingkai kemerdekaan dan nasionalisme. Saya mengajak kita mengimajinasikan peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air itu dengan mengganti kata air dengan Indonesia. Kita membayangkan bahwa Yesus tengah berjalan di tengah pergumulan lautan, pergumulan Indonesia, negeri kita. Dan Dia melihat saudara dan saya mempertanyakan hal yang serupa. Apakah engkau percaya bahwa aku akan menemani engkau melintasi lautan pergumulan Indonesia? Apakah engkau percaya bahwa aku akan meredakan, memulihkan negara ini sama seperti aku meredakan badai itu? Saudara, Indonesia ada karena anugerah Allah. Dan sampai kapanpun Indonesia tetaplah milik Allah. Dan Tuhan akan memelihara, menunjukkan jalan pengharapan itu bagi negeri kita. Memang ada kalanya di depan kita rasa-rasanya kita berjalan di tengah angin sakal kehidupan. Baru saja kita lepas dari sakal pandemi, kita menghadapi sakal-sakal yang lain. Beberapa waktu mendatang kita juga akan menghadapi tantangan politik yang lebih besar. Banyak orang, banyak kelompok yang makin memisahkan dirinya satu dengan yang lain. Nah, di tengah pergumulan itulah, saudara-saudara, maka kita pun juga dipanggil di dalamnya
Dan ada banyak sakal yang terjadi di negara kita, saudara. Banyak krisis ekologi yang terjadi di mana-mana. Dan bahkan krisis pangan karena perubahan iklim. Nah, pertanyaannya bagi kita, di mana peran kita saat ini? Ketika banyak orang semakin mengajarkan segregasi atau pemisahan antara mayoritas dengan minoritas, apakah kita juga bertindak hal yang sama? Dan saudaraku, terkadang angin sakal itu mengguncangkan kita sehingga perjalanan bangsa kita ini rasa-rasanya makin berat jika dibandingkan dengan situasi yang tenang. Namun di sisi lain, saudara-saudara, ini adalah waktu bagi kita semua untuk kita bisa bertumbuh. Bertumbuh artinya kita berubah ke arah yang lebih baik. Dengan cara apa? Menumbuhkan kehidupan bangsa Indonesia. Next, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Yang pertama, kita belajar, mari kita apresiasi negara kita apapun yang terjadi. Indonesia ini diberkati Tuhan dengan aneka potensi, saudara. Sama seperti Danau Galilea, tempat di mana para murid memperjuangkan hidup. Di Indonesia pula inilah kita memperjuangkan kehidupan kita. Danau memang memiliki banyak potensi yang bisa mengguncangkan hidup kita. Tetapi kita juga percaya bahwa di dalamnya ada potensi-potensi berkat. Oleh karenanya mari kita syukuri, mari kita apresiasi bangsa kita. Dengan mengapresiasi kita bisa memanfaatkan semua yang ada demi kebaikan. Dengan mengapresiasi kita juga belajar percaya bahwa akan ada yang namanya pengharapan. Bahwa Tuhan akan memulihkan negara kita suatu saat nanti. Dengan mengapresiasi kita juga percaya bahwa ada hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh pemerintah kita bagi kita. Dan dengan mengapresiasi inilah yang kemudian ada sikap yang kedua yang membuat kita tenang apapun yang terjadi. Sekalipun ada banyak informasi antara yang benar dan tidak benar seakan berkumpul menjadi satu, tetapi kita tidak pernah panik. Kita tetap tenang. Dan tenang ini juga bukan berarti diam atau pasif, saudara. Tenang itu artinya adalah gerak aktif untuk mencermati semua hal secara kritis dan bijaksana. Ketika saat ini tadi saya berbincang dengan beberapa orang, Jogja sekarang darurat sampah, saudara. Tidak tahu kalau di Surabaya, bagaimana peranan kita sebagai gereja? Apakah kita juga dengan penuh kesadaran bahkan kita melakukan hal-hal yang kecil itu untuk menolong orang lain? Bahkan ketika kita saat makan, saudara, kita belajar untuk menghargai apa yang kita nikmati sebagai makanan dan minuman itu. Dan ketika kita makan juga, kita pun juga belajar untuk menolong orang lain. Apakah kita juga membantu membereskan setiap sisa-sisa makanan yang kita miliki. Dan hal-hal kecil yang lain, saudara-saudara, yang bisa kita lakukan. Dan oleh karenanya hal yang ketiga, mari kita bersama berjalan dengan iman yang teguh bersama Tuhan untuk membawa perubahan. Tuhan Yesus bersedia menaiki perahu yang dinaiki para murid, saudara. Oleh karenanya di dalam konteks Indonesia berarti kita pun juga percaya bahwa Tuhan Yesus juga berkenan masuk dan berjalan di dalam perahu Indonesia kita. Karena itu tetaplah tenang, saudara. Tuhan menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Next. Dan ketika kita menghayati keindonesiaan kita dalam minggu ini, saudara, maka melalui sabda Tuhan pada hari ini kita bersama diteguhkan bahwa Allah menyertai Indonesia. Ada satu kata yang sangat positif, yang menarik untuk kita bisa cermati bersama, saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di bumi Indonesia. Di dalam gelombang perubahan kita akan menemukan arah
sejati kita. Di tengah gelombang perubahan, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mengarungi lautan pergumulan kehidupan Indonesia dengan iman, dengan keyakinan teguh pada Allah. Sebab itu bantulah bangsa ini untuk menemukan jejak-jejak kaki Tuhan dan berkat-Nya. Oleh karena itu berjalanlah bersama Dia, Sang Sumber pertolongan. Tuhan memberkati. Amin.